Sebelah kiri katanya. Oh, sini. Kemana ya itu bocah? Oke. Siapa? Ya, Pak. Bukan ini dia. Oke, para juragan dan juraganwati, kita Buncit sudah sampai di lokasinya. Buncit kontak temannya dulu ya. Ini juragannya, para juragan. Ini ya? Udah maju aja nih. Ini udah ganti aja nih. Ini ya? Yup. Gua kok ganti apa-apa di situ. Seberang jalan dong. Mantap juragan. Oke, sama-sama men. Pasti anjir lah. Makanya kalau lobanginnya nggak pas, apa namanya? Saklarnya lobangin aja. Ini juga gua ngelobangin sendiri lagi sih. Wah, ini enak banget sih segini, Cuk. Ya, yup. Oke juragan, yup. Hati-hati jalan ya. Yuk. Oke para juragan dan juraganwati, tadi rekannya Buncit. Setangnya pulsar yang nggak kepake, Buncit kasih ke dia. Semoga bermanfaat di dia lah. Oke. Urusan satu kelar. Heran kenapa itu ya. Oke, kita jalan ya. Itu lupa satu. Lupa satu, lupa nyalain GPS. Ntar ya para juragan dan juraganwati. Oke, para juragan dan juraganwati. Urusan satu sudah selesai. Kita lanjut ke daerah Jakarta Barat. Ini juga sih sudah di Jakarta Barat sih. Ke tempatnya ada iparnya Buncit. Biasa ngantar barang. Oh, putar balik. Oh, berikutnya aja dah. Terlalu agresif kita bahaya nanti ya. Turn left. What? Oke, para juragan dan juraganwati, kita agak nyasar sedikit. Kita perlu putar balik ini. Harmoni Kota Tombang, ya tahu nih di mana nih. Lurus nanti Taman Anggrek. Bisa putar balik nggak ya? Nggak ada rambunya sih. Kita coba aja dah. Koboi dikit sekali-sekali ya. Sempit, Oh, putar balik nggak boleh. Kita berarti lurus dong. Yaudah, jalan-jalan nggak apa-apa. Ini sarung tangan baru nggak gitu enak ya buat naik motor. Masih merah bos. Oke. Kita maju aja dah. Sudah kuning berarti hijau. Belok kiri. Oke, sorry. Kita agak agresif ke kirinya nih. Oke. Oh, ini kan putar ke arah selatan ini. Udah lama juga nggak lewat sini. Woi. Melebar dia ya para juragan dan juraganwati. Yup, Citraland para juragan dan juraganwati. Untar. Udah lama banget nggak lewat sini. Waktu zaman
ke Muara Karang Buncit lewat sini. Pulang dari Muara Karang tepatnya. Damn. Sepi banget ya. Oh, jam buka puasa ya? Iya, jam buka puasa. Wow, wow, lupa di sini banyak tambalan. 2 tahun yang lalu Buncit habis bayar mahal karena tambalan jalan ya para juragan dan juragan mati. Karena nabrak tambalan jalan. Habis sekitar untuk cat mobil itu sekitar 3 juta. Ban 2 masing-masing hampir 500.000, hitung 500.000 lah sama pasang. Balancing ban, spion sebelah kanan, dempul sebelah kanan mobil. Aduh, pahit para juragan. Buncit waktu itu jalan ke daerahnya istri ya, Semarang, pakai mobil. Kurang hati-hati, kena tambalan jalan gitu, jadi oleng ke kanan. Sebelah kanan ini habis semua para juragan dan juragan mati. Habis sekitar ya 7 jutaan atau 8 jutaan lah untuk perbaiki mobil Buncit yang sebelah kanannya. Kena spion, ban depan, ban belakang sebelah kanan habis semua. Velgnya juga agak lecet-lecet, tapi nggak apa-apa. Kita lurus. Ya, hati-hati ya para juragan dan juragan wati. Tambalan jalan Buncit pengalaman sendiri, masih segar di otak walaupun sudah 2 tahun. Lumayan. Loh, harusnya kan belok kanan ini. Iya sih. Kok GPS-nya ngawur? Ya udahlah, nggak apa-apa. Jalan-jalan malam nggak apa-apa. Udah kemalaman Buncit, nggak bisa beli bakpao buat istri, martabak adanya. Ya udahlah, mungkin bukan rezeki. Ya, ini sarung tangan yang Buncit pakai sekarang ini kurang cocok ya untuk naik motor. Ini belinya tahun lalu sebelum ke Eropa untuk musim dingin. Beli karena harganya sih nggak gitu mahal, sama ini bisa buat touchscreen HP katanya. Bisa sih, bisa buat touchscreen, tapi ya feel-nya nggak dapet. Ini untuk motor sih baru pakai kali ini. Ternyata nggak gitu enak, nggak gitu cocok buat naik motor ya. Feel-nya ini nggak dapet, grip-nya nggak dapet. Proteksinya nggak ada sama sekali, cuma kain doang ini. Bukan leather, nggak ada protektor. Juga kalau diginiin juga kecabut gitu. Ya gitulah para juragan dan juragan wati. Ini bukan fungsinya ini sarung tangan, bukan buat naik motor. Tapi karena sarung tangan yang biasa Buncit pakai buat naik motor itu sudah umurnya udah sampai lah, udah tipis banget. Walaupun leather di sininya udah tipis banget. Waktunya ganti, Buncit belum beli. Ya udah pakai ini dulu aja. Selama Buncit naik motor yang belasan tahun ya, setengah dari hidup Buncit ini sudah naik motor. Kok turn left? Belok kanan bos. Tol ya? Aduh, salah bos. Yaudah sini dulu aja dah, daripada ngawur. Kalau ini terus ke Wisma Asia sih, Wisma 77, Wisma Asia kan lewat sini. Buncit tahu sih ini di mana, tapi apartemen di situ sih bener belok kanan, tapi kok nggak belok kanan ya tadi. Suruh belok kiri. CBR, uy. Ya, monggo, hajar. Itu di sebelah kiri nanti ada Wisma Asia, BCA Wisma Asia, Wisma 77 setelah itu. Plat A dari Tangerang berarti dia, dari Banten. Sih masih Tangerang nggak ya? Pokoknya lebih barat dari Tangerang sih. Nggak tahu sih.
Serang atau apa nama daerahnya, Pamulang, kurang tahu Buncit. Atau Tangerang masih pelat A tapi huruf di belakangnya W atau N. Kalau di komplek Buncit sih masih N, masih pelat B belakangnya N. Kalau yang pelat A kayaknya daerah Serang kayaknya. Serang apa Serang sih kurang tahu lah. Bacanya sih Buncit kan pendatang kurang gitu mahir. Kita ke putar balik ya. Iya putar balik, Buncit tahu jalannya. Soalnya dulu kan kerja di Wisma Asia sini. Pulangnya ke apartemen yang sekarang ada iparnya Buncit tinggal di situ juga. Dulu Buncit tinggal di situ juga tapi beda unit ya, beda lantai dan beda unit. Setahun di sana. Rekomen tinggal di sana sih enggak. Parkirannya luar biasa sempit. Airnya kotor. Bukan kotor sih, tapi nggak bersih. Nggak sampai kotor-kotor banget sih. Soalnya dia kan kali Pesanggerahan, difilter sama dia airnya. Ya filter sih filter, sedangkan kali Pesanggerahan suruh belok kiri. Enggak kita putar balik aja mah depan Binus. Sorry Mr. GPS, Buncit tahu jalannya. Kalau belok kiri ini Buncit tahu nih. Tembusnya nanti di Mayora, Bank Mayora. Nggak mau, sini aja lah jalan besar. Kalau jalan sini mah Buncit sering lewat. Dari zaman kuliah mah sering lewat sini. Toh Buncit kuliah di Binus dulu, sini belok kanan jauh tuh. Lurus ke Manggisan, udah kos-kosannya di sana. Pernah bikin video juga sih ke Binus lagi. Iya bos, disuruh putar balik. Iya non, iya bos. Nice. Nah pakai remannya asik nih si Bajai. Baibre ini nih, kaliper Baibre, Master M Baibre, depan belakang asik, feel-nya asik, ada feedbacknya. Bukan ada feedbacknya asik dibanding yang Nissin. Buncit sering pakai motor yang Nissin ya, kayak CBR, Tiger dulu juga Nissin, depan belakang kan cakram juga. Gigit sih gigit, remnya bagus sih bagus, tapi feel-nya beda. Nah ini nih Buncit jalan sudah sejam lebih tadi itu kan, sampai ke apa namanya, Rumah Duka tadi, Rumah Duka Abadi Jelambar. Badan masih full, masih fit, masih enak. Agak capek sedikit tapi itu karena cuci motor, bukan karena naik motor. Lumayan, keringet-keringetan cuci motor. Sekarang motornya kan mulus nih, bersih. Ini bisa belok di Kemanggisan, bisa belok di pinggir tol. Kita lewat Binus yuk, udah lama nggak lewat. Nggak Kemanggisan. Oh, ini disuruh lurus. Jalannya sih lebih lebar di depan Taman Anggrek. Tapi Buncit mau lewat Binus ah. Sini dia. Sini jauh lebih macet dan banyak yang lawan arus. Nah kayak gitu tuh. Sini biasanya lebih banyak yang lawan arus, apalagi jam pulang kerja. Ini untung hari Minggu, kayaknya lebih sedikit manusianya. Sudah lawan arus, pakai lampu jauh lagi, kurang ajar gembel-gembel gini. Nah, sekarang lu silau-silau lu. Ini ikut jalan aja ya, para juragan dan juragan wati. Lawan arus, lampu jauh. Tuh muka-mukanya yang kayak gitu tuh. Astaga. Kenapa pada lawan arus ya? Padahal sepi gini.
Kurang tahu sih, bingung juga buncit. Terbaliknya, ini sebetulnya putar baliknya agak jauh, tapi jalannya enak, sepi gini, lurus doang, naik turun sedikit di depan. Nanjak gampang mah. Kalau kondisi motor sehat, kondisi pengemudinya fit, dan skillnya nggak cupu-cupu amat, nanjak mah gampang para juragan dan juragan wati. Belok kiri ya. Buncit mulai haus ya. Karena sepanjang jalan ngomong-ngomong terus. Tapi mujurnya sekarang sudah tutup kaca visor helm. Jadi nggak gitu cepet keringnya mulutnya buncit. Sudah pakai mikrofon dalam sini. 800 meter belok kanan, iya dong, buncit tahu. Kalau lurus belok kiri ke Binus Kampus Kijang, kalau lurus belok kanan belok kiri lagi Kampus Anggrek. Udah sering banget lewat sini mah lah, udah ribuan kali minimal ribuan kali. Ini portal tempat nongkrong. Wih, rame banget gile. Iya, minggu malam tempat nongkrong ya gitulah. So, belok kanan. Asik ya para juragan dan juragan wati. Kayaknya buncit lebih cocok buat harian pakai si Pulsar ini ya. Karakternya lebih cocok sama buncit dibanding CBR 150 yang buncit pakai buat weekend. Pengaruh rute sama jalannya juga sih, jarak tempuh buncit. Kalau rute harian buncit masih seperti ini aja, dari Alam Sutera ke Taman Tekno, lebih cocok pakai Pulsar dibanding CBR. Kalau kondisi keuangan kayak gini terus, ya lebih cocok pakai gini juga ya para juragan dan juragan wati. Soalnya ini perawatannya lebih murah, walaupun dia minum bensin lebih cepat dibanding CBR, bensinnya lebih murah. Sama kalau Pulsar ini kan udah berumur, bodinya udah lecet-lecet, ya parkir agak koboi juga nggak gitu masalah para juragan dan juragan wati. Kalau CBR masih mulus, sayang kalau diparkir di mall yang sempit-sempitan. Buncit kalau pengalaman kemarin sih, parkir di Flavor Blaze Alam Sutera, parkiran motornya di luar ruangan, sempit juga. Jadi buncit cari yang agak lepang gitu. Motor-motor sebelahnya buncit geser ke samping supaya nggak kesenggol sama yang bawa motor. Oke, kita belok. Nah, sedangkan kalau si Pulsar ini ya dempet-dempetan bodo amat, mau ke cowel sedikit-sedikit nggak masalah, bodinya kan sudah banyak codet juga. Medali perangnya lah gitu. Lalu lawan arus lampu jauh, ini juga lampu jauh gembel. Tuh, silau nggak lu kan? Alah, iya. Ini juga. Ya lu kalau para juragan dan juragan wati ya minjem jalur orang gitu ya, jangan lampu jauh lah. Ada common decency lah, ada apa namanya kayak gini nih. Nah, gak usah lampu jauh, orang lihat juga lampunya nyala. Gak usah dikasih lampu jauh. Ya gitulah para juragan dan juragan wati, unek-unek kalau berkendara. Ya ini kan namanya kota, jalan umum gitu kan, nggak semuanya ngikut aturan.
Buncit juga kadang nggak ngikut aturan, tapi ya pakai logika sedikit lah, ada common decency lah, ada fair play lah kalau main bola gitu, fair play. Nah ini buncit bisa ilegal lawan arus ke kanan, tapi buncit enggak, belok kiri aja, putar balik agak jauh di depan Kublai Khan. Ya begitulah, ikut aturan aja para juragan dan juraganwati. Sama halnya dengan larangan pemerintah untuk mudik. Pemerintah larang mudik itu ya bukan karena dia benci sama para juragan atau juraganwati gitu. Jadi larang mudik ya ngerti dong pandemi. Kalau bawa pulang penyakit ke keluarga, ke kampung, tuh kayak gitu tuh lawan arus juga kan. Tuh Buncit sih bisa kayak gitu juga, pernah begitu juga, jarang-jarang. Biasanya sudah tembus tengah malam buncit pulang kayak gitu, lawan arus begitu. Pas sudah nggak ada orang, lawan arus nanti tuh di bawah flyover tadi, potong jalannya lumayan banyak. Lumayan, bisa hemat 10 menitan. 5 menit kita ke arah sini, 5 menit ke arah situ kan. Sedangkan dia potong gitu, nggak sampai semenit tembus. Kita ya kebetulan jalannya nggak gitu rame, cuma pas keluar masuk mobil aja agak pelan, cepet. Biasanya buncit pulang sini jam pulang kerja ya, macet parah banget, macetnya tetap nunggu kayak gini, lawan arus putar balik di sini. Lampu merahnya kebetulan lagi hijau. Di sini juga sering rame di sini, soalnya ada penyeberangan apa namanya, jalur busway. Penyeberangan orang nyebrang sih di sini. Ojek online juga sering berhenti di pinggir jalan ini. Nah situ tuh jalur busway, orang pada nyebrang di sini. Sini penuh sama ojek online, sama warung, sama ngamen. Aduh sedih banget. Pengemis ngamen di sini juga sering banyak. Manusia silver, astaga. Oh ke kanan bos, oke monggo. Tak tungguin. Ada buncit baca di internet komen-komen orang itu sih. Bukan komen orang sih, ini salah satu ulama ngomong gitu. Buncit lupa siapa. Buncit sih nggak gitu susah, agak susah ya untuk hafal nama orang. Tapi yang ngomongannya kayak gini, ya udah nggak apa-apa kita miskin harta, jangan miskin akhlak juga. Ya begitulah para juragan dan juraganwati, ikut aturan aja, jangan arogan, jangan aneh-aneh. Tuh kita putar balik, kalau dia lawan arus tadi sudah sampai sini dalam semenit doang. Nice. Enak nih jalan, nggak gitu rame. Tadi aja pas berangkat ya, tadi cukup ramai. Ini rumah sakit Siloam, selalu ramai. Mau tengah malam pun ramai di sini rumah sakit Siloam. Berarti sedikit lagi kita sampai ke apartemennya ya. So, rem. Oh ya, hari Jumat kemarin pas pulang kantor, tali kopling si bajai Pulsar ini putus. Ini pakai tali kopling apa namanya, kawatnya pakai punya Vespa, jadi nggak gitu, feel-nya nggak gitu enak. Ya lumayan lah, Buncit sudah pengalaman berkali-kali putus tali kopling berbagai macam motor, dari zaman Satria 2 tak, Binter punya bokap,
Binter 200 tuh, KZ 200 mesin Kawasaki. Tahun 82, udah tua banget. Tiger itu minimal 5 kali yang buncit, inget tuh putus tali koplingnya. Ya, CBR belum pernah putus. Yang ini baru putus sekali kemarin. Ya, begitulah para juragan dan juragan wati. Namanya juga anak motor, jadi udah sering menghadapi masalah-masalah motor. Oke, para juragan dan juragan wati, kita sampai di apartemennya ya, di sini Puri Park View. Buncit urusan ini dulu ya. Nanti kita lanjut. Buncit sudah selesai urusannya. Kita jalan pulang lagi ya ke Alam Sutra. Ups. Ya, di sini emang rame ya para juragan dan juragan wati. Daerah Pesanggerahan. Kita pulangnya lewat Meruya ya. Oh, nice. Rame banget sebelah kanan ya para juragan dan juragan wati. Di kiri juga rame, tapi lebih rame kanan ya, daerah makanan. Lebih tentram dan nggak pakai GPS ya, jadi telinganya buncit nggak sesak gitu disumpalin sama headset. Lebih tentram gini ya para juragan dan juragan wati. Oke, rem. Hati-hati di sini para juragan dan juragan wati. Di sini rawan kecelakaan. Dan kita baru kena lampu merah, berarti nunggunya agak lama. Buncit tahu. Kalau nggak salah 3 menit nunggu lampu merahnya ini. Jangan ikut kayak dia ya. Nanti kesundul. Bukan juragan sendiri yang rugi, orang lain yang apes nyundul juragan juga ikutan apes, ikutan dapat bencana lah. Ini buncit tahu, lampu merahnya agak lama, tak matiin mesin aja. Masih. Udah lama nggak ke situ ya, sebelah situ. Situ ada bakso yang lumayan enak. Buncit lupa apa namanya, tapi di pinggir jalan sebelah kanan nanti. Kita nggak ke situ, kita pulang ke rumah karena istri masak spaghetti malam ini. Oke, ini sudah, di sana sudah jalan, berarti kita nggak lama lagi. Lawan itu terobos lampu merah tuh bocah. Ini juga bocah, bapak-bapak sih, tapi ya nggak tahu lah kelakuan kayak bocah. Sen kanan. Sebentar lagi ya para juragan dan juragan wati. Kita ikut aturan aja, jangan macam-macam. Yang kualat bukan kita doang, orang lain juga bisa ikutan apes. Gara-gara situ terobos lampu merah, orang lain yang sial. Nah, ini udah merah nih. Udah hijau nih. Jalan. Tuh. Umur udah banyak masih terobos lampu merah. Jalan kosong pun buncit biasanya nggak ngebut ya kayak gini. Mungkin lebih cepat sedikit, lari 50. Soalnya buncit tahu di sini kiri sini banyak ruko-ruko nih. Ada pom bensin, ada tempat nongkrong, ada ruko-ruko yang jualan ini itu, ada warung. Dan tempat nongkrong juga nanti di depan yang lampu-lampu tuh. Nah, jadi jangan terlalu kenceng di sini. Kita ya ekspektasi lah, sesuai ekspektasi aja, kita jalan berapa, kita jalan segitu. Walaupun kondisi lagi sepi
dan motor kita bisa jauh lebih kenceng daripada itu, ya kita jalan kecepatan orang normal aja lah. Sorry to say, yang bisa lebih kenceng dari kita banyak. Motor butut yang sakit-sakitan aja pun masih bisa jalan lebih kencang dari 50 km per jam. Motor dari tahun 90-an pun bisa loh, kayak Yamaha Krypton atau Astrea Grand. Bisa kok tembus 100 larinya. Jadi jangan aneh-aneh, jangan ngebut-ngebutan. Kena lampu merah lagi, ya udah stop, berhenti. Ini bentar lagi nih jalan. Kenapa Buncit tahu? Karena tiap hari lewat sini dulu. Lumayan. Nah, ini dia nih. Yup. Oke. Ya, lampu hijau. Belum. Harusnya kalau situ berhenti kita lampu hijau. Jangan aneh-aneh. Nah, hijau jalan. Agak delay sedikit ya para juragan dan juraganwati. Ini kita daerah Meruya ya, para juragan dan juraganwati. Jalan di sini nanti agak rame. Yakin nanti bakal rame mah. Lewat Ciledug nanti soalnya. Ya begitulah para juragan dan juraganwati. Ini jam-jam habis buka puasa ya, berarti sholat tarawih. Nah, di depan ada masjid, depan sebelah kanan nanti. Nah, pada banyak yang nyebrang jalan kaki berarti nanti. Jam-jamnya sholat kan. Nah, hijau tuh. Hijau bos. Nah. Nah, ini masjid. Pejalan kaki, untung nggak banyak yang nyebrang ya. Mungkin sudah mulai sholatnya. Up. Mau nerobos tapi nggak mau ngalah. Iya. Ya gitulah manusia, para juragan dan juraganwati. Suka terobos lampu merah, suka lawan arus, suka nerobos. Kalau kata-kata Squidward dubbing Indonesia, episode apa ya namanya itu, tahun berapa ribu di masa depan gitu. Terus dia kembali ke masa lalu. Pasti tata krama belum ditemukan. Haya Squidward. Ayo. Belum. Nah, sini potong. Nice. Enak sekarang nih motor. Gear setnya pakai gear set ukuran sebenarnya. Jadi apa namanya? Seperti inilah yang didesain nih motor. Gigi berapa, lari kecepatan berapa. Apa namanya, tenaganya ada di RPM berapa, di kecepatan berapa, cocok lagi. Kemarin kan pakai gear setnya CBR.
Walaupun lubangnya sama, hitung-hitungan mata giginya beda. Banyak bedanya para juragan dan juragan Wati. Hitung-hitungan kasar buncit, perbedaannya 20% di akselerasi 20%, akselerasi naik 20%, top speed turun 20%. Kalau para juragan dan juragan Wati mikir, kita kan nggak sampai kejar top speed juga sih. Jadi nggak apa-apa, kekurang 20% dari top speed, dari 120 mungkin jadi 100 gitu. Nggak kayak gitu juga para juragan dan juragan Wati. Efek sampingnya itu ya giginya pendek-pendek, napas giginya pendek-pendek. Sama kalau lari kecepatan 70 km per jam, mesinnya sudah meraung. Nggak nyaman getarannya gitu ya para juragan dan juragan Wati. Plus lagi karena itu gear setnya ukuran berapa ya, 368 atau berapa, sedangkan di gear set aslinya pakai ukuran 520 sama kayak Tiger. Jadi cepat melar. Pakai sekitar 2000 km udah melar tuh dia punya mata rantai. Untuk apa namanya, ini sedangkan apa namanya itu gear set untuk handle motor yang bobotnya 130-140 kilo dengan tenaga 17 daya kuda. Nah, ini dikasih di motor seberat 150-an kilogram dengan tenaga 21 daya kuda. Ya cepat rusak lah para juragan dan juragan Wati. Jadi saran buncit, kalau mesin standar, kalau velg standar, kalau dipakai buat standar juga, nggak buat kompetisi, nggak buat bikin konten, atau bukan buat aneh-aneh lah. Untuk stunt gitu, stunt ini apa namanya, bikin trik gitu ya, wheelie atau stoppie atau apa gitu. Kalau dipakai normal, pengapian, filter udara, mesin, knalpot, velg standar, iya pakai gear set yang ukurannya standar para juragan dan juragan Wati. Kalau mau ubah dari standar, ya jangan terlalu banyak kayak buncit. Buncit bukan ngubah terlalu banyak sih, tapi buncit ya lihat ada yang nganggur kita pakai aja. Ternyata keputusan yang nggak gitu bagus. Ruginya pakai yang begituan ya, yang tadi satu pertama cepat molor, cepat rusak tuh yang kita pakai. Yang nomor 2 konsumsi bensinnya hancur-hancuran. Yang biasanya kondisi kayak gini 1:43. 1 liter bensin bisa jalan 43 km nih motor. Itu kondisi normal gear setnya. Kemarin pas pakai gear setnya CBR, konsumsi bensinnya jauh turunnya, jadi 1:30 sekian. 1:30 kurus loh, 31, 1:33, 1:28. Luar biasa borosnya ya para juragan dan juragan Wati. Itu nomor 2-nya. Nomor 3-nya, karena ini rasionya kayak begitu, nggak sesuai sama dia, ganti giginya cepet banget. Gigi 1 mau ganti ke gigi 2 itu cuma 14 km per jam. Gigi-gigi yang lain buncit nggak gitu perhatiin ya. Pokoknya gigi 1 ganti ke gigi 2, 14 km per jam. Biasanya kayak pakai gear set standar itu di atas 20, 22 apa berapa gitu. Minimal 20 lah, 20 km per jam baru ganti gigi 2. Nah, gigi 2 ke gigi 3 juga napasnya lebih pendek gitu. Lari 55 km per jam sudah pakai gigi 5. Oh ya, ini motor cuma 5 giginya ya para juragan dan juragan Wati. 50 km per jam sudah pakai gigi paling tinggi. Sedih nggak tuh? Nah, sedangkan pakai gear set aslinya, ukuran aslinya, itu pakai gigi tertinggi, gigi 5-nya itu di atas 60 km per jam. Ya gitulah para juragan dan juragan Wati.
Makanya lari 70 km per jam aja getarnya sudah nggak nyaman lah gitu. Masih bisa kita handle 70 km per jam getarannya. RPM-nya sekitar 5000 atau 5500 RPM gitu. Tapi nggak nyaman. Nah, sekarang kembali ke gearset yang standar. Tuh kayak gitu tuh, gigi 1, gigi 2 lari 23 km per jam. Kalau pakai gearset standar, gigi 5-nya sudah 60-an km per jam. Lari 70 km per jam itu RPM-nya masih 4000. Masih nyaman lah getarannya kayak gini kan, 4000 km per jam nih. Kalau 5500 atau 6000 km per jam getarnya nggak asik, nggak enak sih, nggak nyaman. Kalau larinya 100 km per jam sih getaran kayak gitu sih nggak gitu masalah. Tapi ini kan larinya nggak seberapa, 70 km per jam doang. Lari santai itu. Ya gitu. Terus yang ketiga, itu yang ketiga ya. Yang keempat, itu yang ketiga konsumsi bensin turun hancur-hancuran. Yang keempat itu tadi ganti giginya cepet-cepet. Terus yang kelima, gagahnya kurang. Ya gimana gagahnya kurang? Gearsetnya yang asli lebih gede dibanding yang ini. Di roda belakang kelihatan tuh lebih gede piringan gigi belakangnya ya. Rantainya juga lebih gendut gitu kalau pakai ukuran asli. Kalau diganti pakai punya CBR kerasa kurus gitu, kayak kurang gizi, kayak cacingan gitu. Ya gitulah para juragan dan juragan mati. Kalau untuk kompetisi ya 2000 km jebol ya bodo amat gitu kan. Ganti gigi cepat-cepat ya no problem. Mungkin dia di kompetisi di track yang paling apa namanya, track racing gitu, apa namanya, cuma 1 km track racing atau berapa ratus meter doang, 200 meter. Kejar akselerasi tuh, ya udah no problem. Atau buat stunt, wheelie pakai gearset kayak gitu harusnya lebih gampang. Buncit sih nggak pernah wheelie sih pakai ini motor. Udah lama sih nggak wheelie, terakhir wheelie masih pakai Tiger. Wheelie itu ngangkat roda depan ya para juragan dan juragan mati. Nah, itu mau biasanya yang motor stunt kayak gitu, motor buat lakukan trik, yaitu pakai gearsetnya dirubah, nggak kejar top speed mah, dihancur-hancurin top speednya. Nah, kampas koplingnya dirubah, ya, gearsetnya dirubah, bannya dirubah, velgnya kalau harus dirubah ya dirubah juga. Dikasih crash bar kiri kanan. Wujud nggak pernah pakai motor buat stunt ya, buat lakukan trik. Tapi lihat pengamatan Wujud kayak gitu sih. Ninja 2,5 pakai gearsetnya gede banget gitu. Dikasih crash bar kiri kanan gitu. Nah, lampu-lampu dicopot ya, karena ya siapa sih mau pakai buat lampu-lampuan gitu. Dianya kan stunt. Buncit lihat di rem belakangnya ada kaliper tambahan. Kayaknya itu buat kontrol roda belakangnya kalau lagi wheelie ya. Pengamatan Buncit doang sih. Tuh, akseser nih. Asik bunyinya, wih. Tapi nggak asik-asik amat, masih 1 silinder. Aduh, sedih para juragan dan juragan mati. Nanti sabar ya para juragan dan juragan mati. Kita ganti motor lagi. Kayaknya tahun depan kalau boleh. Kalau dapat kesempatan. Ada lihat OLX sih. Tahu sih Buncit harga pasaran motor. Sejak zaman pandemi ini motor second hancur-hancuran harganya. Jadi kalau para juragan dan juragan wati lagi nyari motor second, beli sekarang. Harganya lagi rendah banget. Kemungkinan ke depan harganya mulai naik. Soalnya mulai recovery kan, mulai dibuka ekonomi kita. Kantor sudah mulai masuk. Mall-mall sudah boleh buka sampai malam.
Orang sudah pada mulai terima THR, pabrik mulai beroperasi lagi. Sekarang travel agak dikurangin karena ya ini sih lagi untuk menghimbau manusia-manusia yang susah diatur gini. Kalau para juragan dan juragan mati lihat berita sekarang orang terobos checkpointnya pemudik gitu, masih nakal mudik juga. Ya sudah dikasih aturan dari pemerintah juga masih dilanggar gitu. Pemerintah loh, mereka punya tank, punya pesawat tempur, punya ABRI banyak banget, TNI ABRI gitu banyak banget. Polisian banyak itu orangnya, apa namanya, serdadunya, tenaga manusianya. Masih juga dilanggar. Ya nama manusia para juragan dan juragan mati bandel. Di mana-mana manusia mah bandel, mau orang Jerman juga tetap bandel, orang Jepang juga bandel. Ya gitulah para juragan dan juragan mati. Terapkan protokol kesehatan ya, full pun protokol kesehatan masih ada resiko, masih lumayan gede resikonya kan penularan, apalagi yang bandel kayak gini. Kalaupun sudah vaksin nggak 100% vaksinnya kan apa namanya menangkal seluruh efek dari COVID, nggak juga kan. Contoh kasus di India saat ini, satu hari 400.000 orang kasus baru positif COVID. Sehari ratusan orang meninggal loh. Mau jadi begitu di sini. Demi ya ketemu keluarga, nggak tahu juga sih prioritasnya gimana kan. Manusia mikirnya lebih banyak mikir jangka pendek aja, nggak mikir jauh-jauh ke depan, konsekuensi ke depannya. Kemarin kasus di daerah Bekasi, Harapan Indah, orang mau sholat pakai masker diusir, nggak boleh sholat di sana. Sama orang yang tidak pakai masker. Dibilang masjid ini sudah dilindungi oleh Allah. Kenapa situ pakai masker? Astaga. Sudah ditangkap sih orangnya. Kasus yang lain, orang post di sosial media, videoin orang di mall, ketawain, ini goblok pakai masker gitu. Dianya bangga nggak pakai masker gitu. Ya udah diciduk sama polisi. Dijadikan duta masker. Ya gitulah para juragan dan juragan mati. Lampu merah lagi, ya udah kita tunggu lagi seperti biasa ya. Kita ke kanan, harusnya sebelah kanan sih, tapi ya nggak apa-apa. Ini lampu merahnya lumayan lama, Buncit tahu. Beginilah para juragan dan juragan wati ngamen. Kalau siang banyak polisi apa namanya, manusia silver. Kadang pengemis, suami istri biasanya di kanan sudah nggak ada ya. Kadang bocah kasih surat. Ya begitulah para juragan dan juragan wati. Ini persimpangan Ciledug ya. Kita mau belok kanan, mau ke arah Alam Sutra. Ya kalau sore malam gini biasanya ngamen.
Yep, deket-deketan nggak pakai masker. Oh, udah waktunya isi bensin ya, para juragan dan juragan Wati. Ntar pas pulang kita ngisi bensin yuk. Sebetulnya di belakang itu ada pom bensin, tapi kelewatan kita. Ntar aja sambil pulang ya. Atau besok aja dah. Males buncit. Nah, sudah berapa lama buncit di luar nih? 2 jam lebih, 3 jam lebih. Belum begitu capek naik motor. Motornya sih mendukung untuk jalan kayak gini ya, jalan nggak jauh. Dia kurang mendukungnya nih si motor Pulsar ini kalau macet-macetan, macet berhenti, banyak berhentinya gitu ya. Itu kelemahannya dia di sana. Dia nggak ada pakai radiator, pakai pendinginnya, pendingin oil cooler doang, kayak Satria FU. Jadi nggak gitu maksimal pendinginannya ya. Pendinginan oil cooler itu agak kurang sebetulnya buat ini. Soalnya cc-nya lumayan kan 220. Kalau sambil jalan sih no problem. Kalau macet-macetan banyak berhenti itu kesian dia. Soalnya oil coolernya nggak ada kipas. Jadi seperti kerebus gitu ya. Sama ini motor kayaknya pengaruh itu juga tuh. Dia ada nyedot oli, ngabisin oli sih, oli mesin. Kayaknya kebakar, menguap sih bukan kebakar, soalnya knalpot buncit nggak ngebul. Kayaknya kepanasan, olinya nguap, dibuang keluar gitu. Jadi harus sering-sering cek olinya ini. Mungkin karena ini pengaruh motor sudah berumur juga. Jadi dia ngisep oli pelan-pelan gitu. Tiba-tiba aja berkurang olinya. Untungnya ini si Pulsar ini untuk cek olinya nggak perlu pakai dipstick. Dia ada jendela intipannya. Wih, chopper, nice, keren. Nah di sini nih lumayan rame. Ini kalau lurus sampainya ke Karangtengah. Di sini buncit kurang tahu apa nama daerahnya. Itu chopper tadi tuh. Nice. Bannya lebar banget. Plat D Bandung, wih. Tapi kayaknya sih bukan orang Bandung gitu. Bengkel custom di situ. Bunyi 2 silinder nih. Coba kita lihat ya. 1 silindernya, knalpotnya cuma 1 lubang. Kok bisa gitu ya bunyinya? Nggak ngerti juga buncit, tapi biarin lah. Paling nanti kalau buncit sudah tentram lah, sudah nggak. Astaga. Tuh kena spion buncit tuh, ketekuk. Ya gitulah para juragan dan juragan Wati. Namanya manusia. Bandel. Ini lihat berapa banyak yang nggak pakai helm tuh. Sama yang biasa buncit bilang hari Minggu aspalnya lunak, jadi kalau jatuh kepalanya nggak sakit. Tuh lihat tuh, pada nggak pakai helm kan. Di seberang juga. Aduh. Tuh. Bonceng berapa juga, bonceng 3 yang pakai helm 1, ini bonceng 3 nggak pakai helm. Ya udah nggak apa-apa, kita sudah deket juga sama rumah. Dibilang deket sih enggak, tapi ya nggak apa-apa lah. Ini sih tetep nih, mogok nih. Set. Aduh, bocah. Aduh, berhenti lagi bocah. Nanti kesundul nangis. Gini ya para juragan dan juragan Wati. Pakai aja helm. Ada polisi atau enggak, siang atau malam, pakai aja helm kalau naik motor.
Tuh, jangan bilang kalau pakai helm, lu culun mah, gini kan, nggak ada polisi, lu ngapain pakai helm? Spare partnya, para juragan dan juragan mati. Kepala kita, wajah kita, otak kita itu nggak ada spare partnya. Mungkin kalau situ punya spare part, kepala, otak atau wajah gitu, ya silakan sih nggak pakai helm. Kalau buncit sih nggak punya spare part lain, nyawanya juga cuma satu. Ya jadi buncit pakai helm. Kemungkinan besar para juragan dan juragan wati juga nyawanya cuma satu. Dan belum mau mati. Sekarang belum mau mati. Ya pakai aja lah helm. Setidaknya nih, minimalnya banget nih, mata kalian nggak kering kena angin gitu. Minimal banget tuh, nggak kena apa namanya, kerikil-kerikil, debu, pasir, matanya nggak kena, mulutnya nggak kena, nggak masuk macam-macam gitu. Minimal banget itu. Ya kalau apes itu jatuh kepalanya nggak, kalaupun kena lebih ada kemungkinan selamat lah. Begitulah para juragan dan juragan wati. Nggak perlu helm yang bagus-bagus banget, yang mahal-mahal banget. Yang 500 ribuan udah cukup, yang sejutaan udah bagus. Contoh nih, helm buncit cuma 500 ribuan. Tahun 2016 buncit beli. Udah 5 tahun. Atau 2015 buncit beli ya. Iya kurang lebih, pokoknya sudah lebih dari 5 tahun lah ini helm. Sudah waktunya ganti juga. Kemarin baru jebol dia punya chin curtain, buncit bikin sendiri ala-ala gitu. Visornya udah pernah ganti sekali, visor beningnya, visor hitamnya masih asli. Helm harga 500 ribu, pakainya 5 tahun. Udah murah banget tuh para juragan dan juragan wati. Dijaga aja supaya nggak diambil orang, hilang atau diambil orang. Umurnya helm lumayan lama. Busa-busa masih standar buncit ya. Nggak kempes, nggak bau. Jarang juga dicuci busa helmnya buncit karena tiap hari dipakai sih. Buncit biasanya kalau pakai helm pakai balaklava. Balaklava. Itu masker topeng garong gitu buat di kepala supaya keringatnya ke situ aja dulu, jangan langsung ke busa-busa helm. Jadi yang dicuci balaklava ini. Murah kok balaklavanya, sekitar 15 ribu. Kalau pandai cari-cari deal di apa namanya, online store, itu bisa dapat 8 ribu, 10 ribu. Buncit beli sih sekitar yang 15 ribuan. Sekali beli banyak kok. Cucinya cepet, keringnya cepet. Cucinya nggak perlu pakai mesin cuci juga, dihajar pakai baskom sama sabun colek aja udah mah cepet keringnya. Kalau buncit biasanya cuci balaklava sekalian sama itu ya, kaos kaki. Pakainya sabun colek, soalnya sabunnya lebih agresif. Dulu-dulu ada pakai Rinso atau ada pakai deterjen bubuk, kurang pas. Enaknya sabun colek. Soalnya lebih agresif, hasilnya juga wanginya buncit suka sih, bau lemon-lemon gitu. Dibanding yang bau Rinso kan ada sih yang bunga-bungaan, ada yang bau ini, bau itu. Nah, udah biasa gitu ya, wis no problem. Kadang ini membantu, ini balaklava ini buncit bilang aja ya, sangat membantu buat awetin helmnya. Jadi nggak sering-sering cuci busanya. Busanya nggak bau, busanya nggak kempes. Kalau sering dicuci busanya biasanya kempes, terutama kalau diperes. Kenapa buncit tahu? Buncit sudah pengalaman, wajar gitu. Pengalaman pakai helm sebelumnya itu NHK Terminator, double visor juga, helm full face. Itu buncit, walaupun pakai balaklava, waktu itu sih buncit sering jalan jauh banget siang soalnya. Waktu itu buncit masih buka toko ya. Jadi tetap nyerap keringat itu busanya. Ya wes dicuci. Kalau terlalu sering dicuci ya itu
busa padding helm ini dia kempes, melar dan kempes. Melarnya ini ke samping ya, apa namanya, lebih lebar jadinya. Jadi apa namanya, velcro mountingnya itu jadi miring gitu, jadi lebih lebar kan, lebih panjang, nggak pas tempatnya lagi. Bisa ganti beli lagi busanya, tapi kan sayang duitnya. Mending pakai balaclava juga. Lebih gampang cucinya, kalau hilang ya hilang, cuma 15.000 atau 10.000 juga gitu. Kadang yang beginian ini dia sih nggak bakal jebol atau robek gitu ya, soalnya dia, kepala kita sih gerakannya gimana sih gitu doang. Nah, nggak bakal robek sih para juragan dan juragan wati. Buncit yang sekarang dipakai ini salah satu dari 3 yang lagi aktif buncit pakai ganti-gantian gitu kan. Ini minimal umurnya sudah 2 tahun, minimal banget tuh. No problem. Kendor juga enggak, rusak juga enggak. Cucinya pakai sabun yang agresif banget loh, sabun colek. Sehari-hari lewat naik motor gini, buncit kan sehari-hari naik motor, kena keringat, kena filter debu, kadang-kadang pasir. Belum keringat di lehernya buncit, ini kan balaclava sampai leher ya. Leher buncit ini biasanya keringetan, apalagi pas siang. 2 tahun di abuse kayak gitu, masih awet-awet aja, no problem. Seminggu sekali cuci. Kadang kalau sudah habis seharian dipakai gitu, keringatannya banyak, langsung aja cuci. Keringnya cepet kok, cuci sekarang nih, misalnya jam 8 malam kita cuci, dijemur sedikit, udah. Besok pagi jam 6, jam 7 pagi sudah kering. Ya jadi begitulah para juragan dan juragan wati. Jemurnya juga nggak harus di matahari terik, nggak harus macam-macam. Dulu kan kos-kosan mah dalam ruangan aja taruh gitu kan, nggak masalah, taruh di hanger aja juga kering. Ya, salah satu triknya ya para juragan dan juragan wati. Tuh lihat, pada pelit banget pakai helm. Helm sebetulnya beli motor juga dapat, beli yang 100 ribuan juga udah ada. Pada nggak pakai. Buncit kadang nggak pakai helm juga sih biasanya. Kalau cuma dalam gang, buncit kadang nggak pakai helm. Mau beli apa namanya, beli makan doang siang-siang gitu, nggak keluar gang. Orang pakai gigi 2 aja paling tinggi, lari paling tinggi 40 km per jam mah. Tapi kalau apes ya apes. Kalau buncit lagi nggak pakai helm juga jalannya nggak kenceng-kenceng, soalnya nggak nyaman. Matanya kena angin, pasir gitu, debu. Kadang pakai helmnya istri gitu kan, helm open face, nggak suka. Kadang nggak pakai helm. Tapi biasanya buncit kalau naik motor pakai helm yang ini. Ini helm KYT Enduro ini sudah jalanin 3 motor, Tiger, CBR, sekarang nih Pulsar. Motornya ganti, helmnya enggak. Seperti gear-gearnya buncit, sarung tangan, jaket, sepatu, tas punggungnya juga. Gearnya buncit sudah tua-tua semua, waktunya ganti. Ya makanya sarung tangan nih sudah jebol. Ini pakai sarung tangan nih nggak gitu bagus. Oke para juragan dan juragan wati, kita sudah mendekati Alam Sutera. Sudah cukup panjang nih videonya, moga-moga nanti bisa diupload ke YouTube ya. Sampai sini dulu videonya. Kita ke depan macet-macetan dulu. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Bye bye.